Semua orang Arab tahu kalau Muhammad Rasulullah itu buta huruf, tidak bisa membaca, nggak bisa menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan merespon kajian dengan topik bahasan akidah yang substansinya masih perlu kita uji kebenarannya dengan dasar Al-Quran. Tujuan bahasan untuk meluruskan akidah umat agar sesuai Al-Quran. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi tak bisa tulis baca sebagai mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis baca, nanti Quran dituduh orang di copy paste dari kitab perjanjian lama, perjanjian baru, Zabur, Taurat, Injil dari Yunani, dari Romawi. Mukjizat Nabi, tak bisa tulis baca, tapi maklumat lebih lengkap dalam Quran. Tentang Isa, tentang emaknya, tentang datuknya, tentang neneknya, ada dalam Quran. Malah tak ada dalam Markus, Matius, Lukas, Yohanes, dan 14 surat. Andai kata Nabi yang diutus ini bukan Nabi buta huruf, mungkin akan dituduh, oh kalau Nabi pinter moco ya, kok bisa nerangkan ini, nerangkan Nabi Ibrahim, nerangkan Nabi Musa, nerangkan Nabi Isa, oh itu mesti membaca kitab yang dulu itu. Tuduhannya dikira membaca kitab yang dahulu, yang pernah diturunkan oleh Allah, kitab Taurat, kitab Injil. Rasulullah SAW itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa apa? Tulis. Dan ini menunjukkan Al-Quran itu mukjizat. Kenapa? Karena kalau Rasulullah SAW bisa baca dan tulis, maka orang menuduh Al-Quran itu karangan Rasulullah SAW. Yang pendapat yang rajih, Rasulullah SAW sampai meninggal ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Yang benar Rasulullah SAW memang ummi, tidak bisa tulis. Makanya ada yang menuliskan Nabi Muhammad itu dalam keyakinan kita ummi. Ummi itu artinya buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kalau dia bisa baca dan bisa tulis, bisa jadi itu hasil nyontek ajaran sebelumnya. Tapi karena dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, maka pasti itu didapatkan dari sesuatu yang tidak dia baca, tidak dia dapatkan dari mana-mana. Ya. Kecuali dari sesuatu yang kemudian kita yakini sebagai wahyu. Benarkah Nabi kita tercinta SAW tidak bisa membaca? Lalu bagaimana ceritanya menurut sirah? Allah membiarkan beliau tidak bisa membaca, bahkan diutus menjadi Nabi. Iya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yattabi'una an-nabiyyal ummi. Al-ayah tentang ahli kitab. Ya, diajak mereka untuk beriman, dan kata Allah SWT, orang-orang yang mengikuti nabiyyin ummi, nabi yang buta huruf. Bahwa Nabi Muhammad buta huruf, kita cek dengan Al-Quran dan sejarah. Dasar mereka mengatakan buta huruf adalah ummi. Dan ada sumber lain, tidak dinarasikan di sini, yakni peristiwa di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertamanya, diperintahkan untuk membaca, Nabi Muhammad menjawab, Ma'ana biqori. Itu jawaban beliau ketika di Gua Hira. Atau dalam bahasa Indonesia, bahasa bebasnya, apa yang harus saya baca? Karena kondisi gelap, tidak ada objek atau subjek yang dibaca, sehingga menjawab ma'ana biqori. Itulah yang menjadikan dasar untuk mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Yang kedua, kata umi. Kata umi itu tafsirnya tidak seperti itu. Nanti ini tafsir yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala tahutuhu biya minika idzalar tabal mubtilun. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Jadi kata umi itu tafsirnya, yakni tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, atau tidak pernah menerima informasi tentang terkait wahyu apapun. Kitab sebelumnya, Nabi Muhammad tidak pernah tahu Taurat, tidak pernah tahu Zabur, tidak pernah tahu Injil. Itu maksudnya dari kata umi. Dan terkait wahyu sebelumnya.
Nabi Muhammad itu bisa baca dan bisa tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun minawiyat lusuhwa mutahharah, yaitu seorang rasul yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yakni Al-Quran. Surat Bayyinah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladina amanu wa amilus solihati minad dhulumati ilan nuri wa may yu'min billahi wa ya'mal solihan yudkhilu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsana wa hulahu rizqa. Dan mengutus seorang rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan bermacam-macam hukum supaya dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan kepada yang kebenaran. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh, niscaya akan masukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah Nabi Muhammad bisa baca. Lagi, Nabi Muhammad bisa baca dan tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus kepada kamu kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Demikianlah Al-Quran mengatakan, membuktikan Nabi Muhammad bisa baca dan bisa tulis. Contoh Nabi Muhammad bisa baca dan tulis, fakta sejarah. Piagam Madinah yang merumuskan Nabi sendiri, bukan orang lain. Di dalamnya terkait pasal-pasal kenegaraan yang kompleks, mana mungkin bisa dirumuskan kalau orang tersebut buta huruf. Pikir. Dengan penceramah lain. Betul dia itu buta huruf. Kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf, tidak mungkin disuruh baca. Udah berapa tuh? Ya, 4. Kelima ya? Nabi disuruh baca. Dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca. Berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Pakai logika. Nah, sudah. Nah, yang keenam, Nabi Muhammad setiap terima wahyu terus manggil para juru tulis. Di dalam huruf-huruf Al-Quran yang huruf di awal surat, alif, lam, mim, ya kan? Ha, mim, ain, sin, qaf. Kenapa tidak alif berdiri sendiri, lam berdiri sendiri, mim? Kenapa alifnya mim kan, lam namanya digandeng, ha, mim, misalkan, terus ain, sin, qaf nyambung kan? Kenapa nggak digandeng semuanya? Lalu ada ro'a, ro, hamzah, alif bengkok. Ada lagi ro'a, alif, ro, alif, hamzah di atas, alif bengkok. Kenapa nggak pakai alif, pakai hamzah aja? Kenapa di surat Ibrahim ditulisnya Abraham, lengkap nggak ada ianya? Di surat yang lain pakai Ibrahim, pakai ada ianya. Apakah ini juru tulis ngarang sendiri sesuka-suka mereka atau atas petunjuk Rasul? Jadi bisa baca nggak dia? Pakai logika yang benar. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.